Halo, selamat sore teman-teman pejuang finansial semuanya. Terima kasih telah bergabung nih di webinar hari ini. Hari ini saya udah kedatangan tamu spesial nih, yaitu ada Bu Lisa Equirisa. Nah, Bu Lisa ini merupakan founder dari Smart Financial Academy. Halo Bu, selamat Halo sore. Mbak Anya, sore Mbak. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Bu Lisa itu siapa, saya akan jelaskan sedikit nih mengenai Bu Lisa. Nah, Bu Lisa ini merupakan founder Smart Financial Academy, kemudian lulusan dari Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada, kemudian juga Bu Lisa ini merupakan co-founder dan ketua yayasan di Sedekah Jumat Rombongan atau SJR nih, teman-teman. Nah, teman-teman nih, kenapa kita ada webinar hari ini? Coba. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya, semua orang pasti ingin hidup lebih baik, teman-teman. Nggak hanya di saat ini ataupun masa tua nanti ya, tentunya kita pengen dong hidup baik di masa tua gitu ya. Nah, tapi kalau kita kerja kan kayaknya butuh waktu yang lama nih, teman-teman, atau cukup harus menghabiskan energi yang banyak nih, teman-teman, yang ekstra gitu ya buat kerja tuh. Nah, atau mungkin kita bisa tua duluan bahkan sebelum kita punya kehidupan yang lebih baik. Nah, teman-teman pejuang finansial nih saat ini Bu Lisa nih hadir nih buat sharing ke kita nih dengan tema webinar kita hari ini, yaitu raih kebebasan finansial untuk amankan masa depan yang lebih baik nih, teman-teman. Nah, gimana sih, kita langsung simak aja nih sama Bu Lisa. Bu Lisa nih mau sharing-sharing nih sama teman-teman, bisa langsung di share screen aja mungkin ya. Baik, nah silahkan Bu Lisa. Oke, terima kasih sebelumnya kesempatannya Mbak Anya. Oke, selamat sore semuanya pejuang finansial. Senang banget saya bisa sharing pada sore hari ini bersama semua teman-teman pejuang finansial. Oke, tema tema webinar pada sore hari ini adalah raih kebebasan finansial untuk amankan masa depan yang lebih baik lagi. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya ya. Sekilas tentang profil saya tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Anya, jadi next aja. Kita langsung masuk pada definisi nih. Mungkin teman-teman pejuang finansial udah familiar nih sama inklusi dan literasi finansial ya. Jadi kalau kita belajar tentang sesuatu yang berhubungan dengan finansial gitu ya, kita itu namanya literasi. Jadi literasi adalah pengetahuan atau kecakapan ya untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan resiko gitu ya, keterampilan agar kita bisa membuat keputusan gitu ya untuk kesejahteraan kita di masa yang datang terkait dengan keputusan finansial. Nah, sedangkan inklusi finansial apabila kita sudah melibatkan diri sebagai pengguna jasa, misalkan kita sebagai nasabah di suatu perbankan atau di suatu asuransi, atau misalkan kita berinvestasi gitu ya di platform investasi seperti itu. Nah, ada 3 caranya. Next, Mas. Nah, boleh di Saya bilang next. next ya, oke. Nih, ada 3 caranya nih kita mengubah literasi menjadi inklusi finansial. Yang pertama adalah kita belajar dan memahami dulu. Seperti webinar pada sore hari ini nih, kita belajar dulu kan ya tentang apa sih itu berkaitan dengan meraih kebebasan finansial seperti apa. Kita belajar dan kita memahami dulu. Lalu yang kedua adalah kita coba mempraktekkan dan melibatkan diri. Setelah kita belajar gitu ya, jangan ragu-ragu untuk kita tuh juga mempraktekkan. Misalkan nanti di bahasan terakhir ada nih tentang berinvestasi untuk mendapatkan penghasilan pasif. Nah, jangan ragu-ragu untuk kita tuh mencoba gitu ya, mempraktekkan. Nah, setelah itu yang ketiga adalah kita rutin untuk mengevaluasi apakah yang sudah kita jalankan ini sesuai dengan tujuan keuangan kita. Oke, next. Nah, di sini ada 7 langkah meraih kebebasan finansial untuk amankan masa depan yang lebih baik lagi. Nanti saya akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama, next, adalah kita mengedukasi diri dengan ilmu perencanaan keuangan dasar. Oke, next. Kita kenalan dulu nih dengan definisi perencanaan keuangan. Apa sih itu perencanaan keuangan? Mungkin udah familiar banget ya, financial planning gitu. Nah, kita kenalan dulu. Ini ada definisi dari Financial Planning Standard Board. Nah, sebenarnya definisi itu sebentar balik lagi ke definisinya dulu, Mas. Itu adalah suatu proses untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan seseorang gitu ya, atau tujuan keuangan keluarga melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan juga terencana. Nah, tujuannya adalah next agar setiap keluarga dapat mencapai tujuan keuangannya dengan cara yang sistematis dan terencana. Jadi
tiba-tiba gitu, misalnya kita punya uang terus bingung nih uang mau diapain, apa langsung diinvestasiin. Nah, ternyata ada caranya nih, ada step by step, ada langkah-langkahnya, urut-urutannya. Oke, next. Nah, ini ada 6 alasan penting kenapa perencanaan keuangan itu penting banget ya, wajib banget kita pelajari. Yang pertama adalah kebutuhan hidup kita yang saat ini semakin beragam ya. Dulu mungkin zamannya ibu saya gitu ya, zaman dahulu kala belum ada yang namanya marketplace, tapi sekarang udah banyak banget ya yang bendera biru, bendera oranye, bendera hijau, banyak banget ya. Jadi pasti banyak banget apa namanya kebutuhan hidup yang ditawarkan gitu ya kepada kita. Yang kedua, biaya hidup yang semakin meningkat. Jelas pastinya adanya inflasi gitu ya, mengakibatkan dari tahun ke tahun biaya hidup itu akan terus meningkat. Yang ketiga adalah kita tuh perlu banget mengatur namanya arus kas, yaitu di mana kalau bisa penghasilan kita lebih besar daripada pengeluaran atau surplus ya, bukan minus. Nah, yang keempat adalah kita juga perlu untuk memiliki dana darurat yang cukup gitu ya untuk mengamankan kondisi keluarga kita. Dan yang kelima adalah kita perlu untuk memiliki masa pensiun yang nyaman gitu. Setelah kita bekerja keras, pasti nanti suatu saat kita akan beristirahat gitu untuk pensiun dan menikmati apa yang sudah kita kerjakan. Nah, yang terakhir, nah ini yang berkaitan dengan sore ini yang akan kita bahas, yaitu untuk mencapai kebebasan finansial, yaitu tetap kaya dan juga sejahtera. Next. Nah, ini ada definisi sederhana ya. Apa sih kita dari tadi ngomongin tentang kebebasan finansial nih. Dan teman-teman di sini penjual finansial bingung, apa ya yang dimaksud dengan kebebasan finansial? Nah, sederhananya kebebasan finansial itu adalah saat penghasilan pasif kita dapat memenuhi semua kebutuhan hidup dan juga gaya hidup kita nih. Jadi, kita tuh tidak perlu lagi capek-capek bekerja, tapi malah uang yang bekerja untuk kita. Nah, dalam artian lain adalah semua kebutuhan kita maupun keinginan kita itu bisa semuanya terpenuhi oleh penghasilan pasif income kita tadi. Oke, next. Nah, ini ada prioritas bahasan di dalam perencanaan keuangan yang tadi saya bilang ya, step by step. Nah, ini di next aja, lebih gampangnya nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini ada piramida perencanaan keuangan. Jadi piramida ini dibaca dari bawah ke atas gitu ya, yang mana yang paling bawah itu adalah yang paling penting. Ibarat kayak kita tuh lagi bangun rumah, jadi di bawah itu kita kuatkan dulu fondasinya. Di situ ada cash flow, kita mengatur bahwa penghasilan kita kalau bisa lebih besar daripada pengeluaran kita. Lalu ada dana darurat juga dan juga ada pinjaman. Nah, pinjaman di dalam rencana keuangan itu sebenarnya boleh, tapi memang ada porsinya gitu ya. Setelah kita memastikan semua keuangan yang di bawah kita itu aman, nah kita juga harus memastikan atasnya nih ada manajemen risiko, yaitu terkait dengan asuransi yang kita miliki di dalam keluarga kita, meliputi asuransi kesehatan, asuransi sakit kritis, dan juga asuransi jiwa. Setelah dua pondasi bawahnya itu sudah aman dan sudah kuat, dan kita baru nih yang ketiga, step yang ketiga itu kita mulai mencapai tujuan keuangan, yaitu jangka pendek dan juga jangka menengah. Misalkan kita mau merencanakan untuk membeli rumah, membelikan kendaraan, untuk biaya pendidikan anak. Nah, yang keempat adalah tujuan keuangan yang sifatnya jangka panjang, yaitu perencanaan pensiun misalkan. Nah, di sini nih kita mulai menciptakan penghasilan pasif gitu ya, penghasilan investasi yang akan kita bahas pada sore hari ini. Dan yang terakhir, kalau misalnya kita sudah mencapai nih namanya kebebasan finansial, udah mapan, nah langkah yang terakhir adalah kita tinggal memikirkan untuk distribusi kekayaan gitu ya ke anak cucu kita berupa waris, hibah, dan juga wakaf. Seperti itu. Oke, next. Nah, langkah yang kedua adalah setelah kita tahu tentang perencanaan keuangan itu seperti apa, yang kedua adalah kita memiliki tujuan keuangan yang kalau bisa sedetail mungkin, yaitu menggunakan dengan metode SMART. Nah, apa itu metode SMART? Kita bahas selanjutnya. Next. Oke, jadi perencanaan keuangan itu gitu ya dimulai dari kita menetapkan impian. Jadi impian kita gitu ya adalah sebenarnya goal kita, tujuan kita. Jadi mau kemana kita pergi itu setiap individu, setiap keluarga kan berbeda. Ada keluarga yang oke, tahun ini misalkan tujuan keuangannya adalah beli rumah. Ada juga yang keluarga lain mungkin oke, rumah sudah punya, mungkin tujuan keuangannya adalah kendaraan, atau mungkin pendidikan anak, atau juga mungkin biaya haji, berbeda setiap keluarga. Next, nah, Nah, ini tujuan dia. keuangan ini kita dibagi menjadi 3 tahapan. Next, Mas. Ada 3 gitu ya. Nah, jangan bingung nih, tujuan keuangan kita itu kok kayaknya banyak banget ya, yang mana ya yang mau kita capai. Nah, ini ada 3 tahapan kita bagi, yaitu tujuan keuangan jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Nah, jangka pendek itu biasanya durasinya di 1 sampai 3 tahun. Misalkan kita beli rumah, beli kendaraan.
untuk tujuan keuangan jangka menengah ada di 3-10 tahun. Misalkan kita untuk persiapan dana pendidikan anak gitu ya, dana ibadah haji. Nah, sedangkan tujuan keuangan jangka panjang lebih dari 10 tahun. Misalkan kita untuk perencanaan dana pensiun dan juga dana warisan untuk ke anak cucu. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini SMART goal atau tujuan yang kita bikin apa namanya tadi sesuai dengan prinsip SMART, yaitu yang pertama adalah spesifik. Contoh, jadi spesifik itu sebutkan secara spesifik apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita raih ya. Jadi misalkan kita tahun ini ada rencana untuk beli mobil. Nah, mobilnya itu merek apa gitu ya, merek apa, warnanya apa. Jadi memang harus spesifik gitu. Dan yang kedua adalah measurable. Nah, measurable ini pastikan ada tolok ukur yang jelas agar dapat mengetahui progres dalam pencapaian impian kita. Yang measurable ini misalkan kita mau beli mobil. Nah, saat ini kita gajinya berapa? Jadi kita bisa mengukur gitu ya. Oh, oke, kalau gaji saya segini misalkan dengan cicilan gitu ya, saya bisa menyisihkan berapa nih dari penghasilan saya misalkan antara 20-30% nih, masih oke. Nah, seperti itu measurable. Lalu yang ketiga adalah attainable, yaitu goal yang kita bikin gitu ya, tujuan keuangan itu harus masuk akal dengan sesuai dengan standar yang ada di dalam apa namanya tujuan keuangan kita. Lalu yang keempat ada relevan gitu ya, berkaitan dengan apakah goal ini bernilai gitu ya untuk dicapai. Misalnya kita mau beli mobil, oke, karena mobil itu saat ini merupakan suatu kebutuhan yang mungkin kebutuhan yang wajib dipunyai gitu ya, dan juga untuk kenyamanan, juga untuk misalkan supaya nggak terhindar dari hujan seperti itu. Lalu yang terakhir adalah saat kita memiliki tujuan, pastikan ada time bound, waktu yang jangka waktu yang jelas supaya kita bisa mencapainya. Misalkan, oke, 1 tahun lagi dari sekarang, misalkan bulan berapa gitu, berarti bulan Agustus 2024 pokoknya saya harus bisa beli mobil seperti itu. Jadi harus jelas. Nah, ini adalah prinsip SMART goal. Oke, next. Yang ketiga, langkah yang ketiga adalah kita kelola penghasilan yang didapatkan dari kita bekerja sebagai karyawan. Nah, mungkin di sini teman-teman pejuang finansial kebanyakan karyawan ya, banyak ya yang kemarin sudah mendaftar. Nah, kita lihat nih bagaimana nih kita bisa mencapai atau meraih kebebasan finansial dengan punya penghasilan pasif nih kalau sebagai karyawan. Oke, next. Nah, di sini kita lihat dulu ada cash flow quadrant. Nah, cash flow quadrant ini dipopulerkan oleh seorang pengusaha asal Amerika Serikat. Mungkin pejuang finansial pernah mendengarnya, Robert T. Kiyosaki. Di sini ada cash flow quadrant yang mana ini dibagi menjadi 4 bagian gitu ya, sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini ada karyawan dan juga bawahnya ada self employee gitu ya. Nah, karyawan itu biasanya menukarkan waktu bekerja gitu ya untuk mendapatkan uang gitu ya. Nah, yang sebelah kanannya itu ada business owner gitu ya, pemilik bisnis dan juga investor. Nah, bagaimana kita webinar pada sore hari ini adalah supaya yang karyawan ini bisa mempunyai juga penghasilan pasif sebagai investornya, ya kan? Jadi kuadran kiri juga iya, kuadran kanan juga iya gitu. Atau misalkan mau berpindah gitu ya, benar-benar pure pemilik bisnis dan juga investor. Nah, next. Nah, kita pelajari dulu nih sebelumnya. Ada 3 jenis penghasilan gitu ya, atau income. Yang pertama adalah active income gitu ya, atau penghasilan pasif. Nah, mostly semua orang rata-rata di sini, mungkin banyak juga ya bekerja sebagai karyawan di sini. Saya pun juga gitu ya sebagai financial planner masih di sini. Penghasilan yang kita dapatkan dengan menukarkan waktu kita untuk bekerja gitu ya. Jadi kita bekerja untuk mendapatkan uang. Lalu yang kedua adalah passive income atau penghasilan pasif, yaitu penghasilan yang kita dapatkan tanpa perlu menukarkan waktu lagi, jadi uang bekerja untuk kita. Nah, ini yang pastinya kita mau capai ke sini gitu ya. Yang ketiga adalah portfolio income. Nah, ini kalau kita punya penghasilan yang kita dapatkan dari jumlah aset finansial yang mengalami kenaikan nilai gitu ya. Kalau misalnya kita sudah sebagai investor, kita punya investasi, kita taruh di beberapa portofolio. Nah, portofolio itu sudah menghasilkan seperti dividen misalkan. Nah, kita juga dapat dari situ penghasilan portofolio. Oke, next. Nah, ini ada alokasi ideal penghasilan nih versi SFA. Kalau teman-teman semua di sini pejuang finansial mendapatkan penghasilan gitu ya, biasanya kan langsung dibagi nih ke dalam beberapa pos. Nah, oke. Nah, next, Mas. Nah, ini kita bagi 2 dulu. Ada tipe 1, ada tipe 2. Nah, tipe 1 ini adalah tipe yang masih ada cicilan. Jadi dari 100% penghasilan itu, nah 40% itu sebaiknya kita pakai untuk pengeluaran rutin bulanan. Jadi kayak misalkan beli makan sehari-hari gitu ya, bayar listrik gitu, misalkan punya anak
bayar SPP, bayar gaji ART, dan lain-lain sebagainya. Itu beli sabun cuci, beli sabun mandi. Nah, ini di sini semua pengeluaran rutin bulanan. Lalu kalau misalnya kita punya cicilan gitu ya, ada boleh di 30%. Situ misalkan ada KPR gitu ya, atau KTA. Nah, lalu 10% jangan lupa untuk tabungan dan investasi, 10% untuk dana darurat, 5% misalkan kita punya asuransi gitu ya, bayar premi asuransi, lalu 5%-nya untuk zakat, infak, dan sedekah. Ini tipe 1 yang masih ada cicilan. Oke, next. Ini contohnya, next aja, Mas. Nah, yang tipe 2 ini sudah bebas cicilan. Jadi sudah tidak ada cicilan lagi yang 30%. Nah, itu sama untuk pengeluaran rutin bulanannya di 40%. Lalu kita bisa bagi ke beberapa pos lainnya, yaitu misalkan seperti tabungan jangka pendek di 10%, untuk investasi jangka panjang 10%, dana darurat sama di 10%, bayar premi asuransi bisa lebih besar gitu ya, 10%, untuk zakat, infak, sedekah 10%, dan yang terakhir ada pos yang tidak ada di yang tadi tipe 1, yaitu pos gaya hidup nih, atau lifestyle di 10%. Jadi kalau misalkan orang sudah tidak punya cicilan, mungkin bisa lebih kegayaan gitu ya, misalkan untuk jalan-jalan ke mall, misalkan hobi gitu ya, untuk menjalankan hobi sepedaan mungkin. Nah, bisa nih pakai ambil di pos 10%. Oke, next. Oke, ini next aja. Ini cuman perhitungannya aja, idealnya sama kenyataannya. Nah, yang paling penting apapun gitu tipe kita gitu ya, baik tipe 1 masih ada cicilan maupun tipe 2 sudah bebas cicilan, yang paling penting adalah kita itu rutin untuk mencatat semua keuangan kita. Jadi yang catat itu adalah kita punya tujuan keuangan apa, kita punya penghasilan berapa, dan pengeluaran kita setiap harinya kita catat. Nah, ini ada manfaat pentingnya mencatat keuangan karena untuk lebih bijak kita dalam berbelanja juga, bisa lebih mudah dalam menjalankan perencanaan keuangan. Jadi kita tahu, oh ini kita punya tujuan keuangan apa. Jadi kita tahu, oh ini sekarang kita penghasilan sekarang sekian gitu ya, pengeluaran kita sekian. Jadi bisa lebih tahu nominal pengeluaran, dan terakhir adalah terhindar dari stres karena masalah keuangan. Oke, next. Jadi dana darurat ini istilah lainnya adalah emergency fund atau dana wajib. Agak kurang kelihatan ya. Dana wajib yang dialokasikan pada pengelolaan keuangan keluarga dan hanya dipakai saat situasi krisis terjadi. Jadi misalkan contoh, mungkin teman-teman pejuang finansial masih ingat banget ya kejadian beberapa tahun yang lalu nih, 2020 kita kedatangan tamu tidak diundang, itu si COVID ya 19, yang banyak banget ya perusahaan-perusahaan yang akhirnya mem-PHK beberapa karyawannya. Nah, ini boleh dipakai kalau misalkan ada kerabat, ada suami kita atau saudara kita yang terdampak gitu ya, kena PHK dari kantor, pasti nggak dapat penghasilan ya untuk keuangan keluarga. Nah, ini boleh ambil untuk dana darurat. Nah, itu fungsinya dana darurat adalah hanya dipakai saat situasi krisis terjadi. Itu yang pertama, kalau suami di PHK. Yang kedua adalah kalau orang tua mendadak sakit yang membutuhkan biaya cukup besar, dan ini biasanya nggak ditanggung sama BPJS atau nggak ditanggung sama asuransi swasta. Mau nggak mau kayak anak mantu gitu ya, ikut urunan untuk membiayai orang tua. Yang ketiga adalah apabila sampai terjadi musibah atau kecelakaan atau bencana alam atau krisis ekonomi. Misalkan terjadi bencana alam beberapa waktu yang lalu, misalnya kayak gempa Cianjur kayak gitu. Nah, itu boleh dipakai untuk dana daruratnya. Nah, minimal dana darurat ini disiapkan 3 kali lipat dari pengeluaran rutin bulanan. Seperti itu. Next. Nah, contoh perhitungan dana darurat, misalkan satu keluarga itu punya pengeluaran 10 juta, berarti dana darurat adalah 3 kali lipat, jadi 3 kali 10 juta, 30 juta. Nah, dana darurat ini sebaiknya disimpan di instrumen yang liquid dan juga aman, terpisah dari rekening yang bulanan ya. Contoh penempatan dana darurat itu disimpan di rekening tabungan yang terpisah dari rekening pengeluaran bulanan, dan juga misalkan di deposito yang segera cepat bisa dicairkan. Oke, next. Nah, bagaimana cara memenuhi contoh untuk dana darurat ini? Yang tadi kita masih ingat yang dialokasi penghasilan ideal itu ada tipe 1 masih ada cicilan, dan juga tipe 2 yang sudah bebas cicilan, sama-sama cukup sisihkan 10% dari penghasilan. Nah, kalau tidak mencukupi dari penghasilan, kita bisa pakai cara misalnya menjual barang-barang yang berharga di rumah. Maka punya 2 HP, kita jual 1 atau jual barang yang tidak terpakai, pre-love gitu, untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang bisa kita alokasikan untuk dana darurat ini. Oke, next. Nah, yang kelima caranya adalah hindari berhutang dan segera melunasinya. Tadi kita udah bahas tentang perencanaan keuangan gitu ya, alokasi penghasilan dan juga dana darurat setelah semuanya aman gitu ya. Yang namanya biasanya godaannya nih kalau misalnya kita punya penghasilan gitu ya, kalau misalnya penghasilan yang lebih besar daripada pengeluaran,
biasanya cenderung untuk konsumtif yang mengakibatkan akhirnya berutang. Dan di dalam pesanan keuangan itu bukannya nggak boleh berutang, boleh gitu ya. Tadi yang kami menyarankan itu di 30% gitu ya. Ada utang produktif, ada utang konsumtif. Nah, utang produktif itu misalnya kayak KPR, rumah. Nah, itu nggak apa-apa produktif karena di akhir periode utang kita akan mendapat satu aset gitu ya, atau utang usaha. Nah, yang utang konsumtif ini misalkan utang elektronik, utang kendaraan gitu. Nah, itu termasuk konsumtif yang sebaiknya memang dihindari. Nah, next. Nah, ini intinya tips menghindari hutang itu bisa dengan kita menerapkan pola hidup sederhana, hidup sesuai dengan kemampuan aja, tidak membandingkan, hidup dengan orang lain gitu ya. Emang agak susah sih ya di zaman sekarang gitu ya, di zaman media sosial di mana orang itu berlomba-lomba malah justru show off gitu ya apa yang dia punya. Misalkan beli rumah gitu, beli rumah baru, beli mobil baru, liburan, semuanya diperlihatkan gitu ya. Jadi kayak mau nggak mau harus banding-bandingin. Nah, tapi itu tips untuk supaya kita tidak terjebak hutang gitu ya. Jadi hidup sesuai dengan kemampuan aja, tidak membandingkan hidup dengan orang lain, tidak bermewah-mewahan dalam hal materi, tidak berlebihan dalam hal makanan minuman, banyak sedekah dan peduli sesama. Oke, next. Intinya adalah sebenarnya sekecil apapun uangnya itu akan cukup bila dihidupkan untuk digunakan untuk hidup, tetapi tidak akan pernah cukup memang untuk digunakan untuk gaya hidup. Nah, tapi akan lain cerita kalau kita punya penghasilan pasif gitu ya. Jadi baik kebutuhan hidup maupun gaya hidup bisa kita penuhi semuanya. Oke, next. Ini next aja, kita ke langkah selanjutnya yaitu langkah ke-6 yaitu memiliki asuransi sesuai dengan miliki asuransi yang memadai sesuai dengan kebutuhan keluarga. Next. Nah, pentingnya asuransi adalah untuk antisipasi apabila ada resiko kehidupan yang bisa datang tanpa diduga. Misalkan tiba-tiba terkena sakit kritis gitu ya, mengalami meninggal di usia muda dan juga kecelakaan yang tidak kita inginkan padahal kita masih berada di usia produktif yang mempunyai cita-cita misalnya ingin punya rumah, ingin punya kendaraan, ingin membiayai anak-anak sampai kuliah, tetapi resiko itu datang. Nah, ini next. Ini ada ilustrasi bagaimana peran asuransi saat resiko terjadi. Ini yang nomor 1 ini saat ini banyak sekali keluarga di Indonesia itu yang dimana suami istri bekerja sama gitu ya, sama-sama bekerja dan menanggung semua kebutuhan keluarga gitu ya. Anak-anak, nanggung mungkin ada KPR gitu ya, menanggung orang tua. Nah, saat terjadi resiko kehidupan misalnya si suami itu tiba-tiba meninggal dunia, maka ibarat suami istri itu menyangga papan, maka papannya akan menjadi oleng gitu ya. Si suami meninggal, maka si istrilah yang menanggung semua kebutuhan itu. Nah, itu kalau tidak ada asuransi. Nah, di yang ilustrasi gambar nomor 3 ini, contoh ada asuransi itu, jadi ada kayak papan penyangga baik suami istri itu menanggung semua kebutuhan. Yang gambar nomor 4 itu apabila si suami tiba-tiba meninggal gitu tidak ada, nah si istri ini tetap akan tenang karena tiang penyangganya itu digantikan oleh asuransi. Oke, next. Ini ada piramida proteksi keuangan. Jadi sama seperti tadi piramida perencanaan keuangan yang dibaca dari bawah ke atas untuk pemenuhan kebutuhan asuransi. Yang paling penting adalah setiap individu, setiap keluarga itu paling tidak mempunyai asuransi kesehatan gitu ya. Seperti halnya misalkan contoh seperti BPJS gitu ya. Kalau misalnya sudah ada BPJS bagus, kalau mau menambah dengan asuransi swasta juga lebih baik. Lalu kita cek juga asuransi kondisi sakit kritis, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa. Nah, setelah semuanya aman yang tadi itu dana darurat aman, utang kita juga bisa di bawah 30%, ada asuransi. Nah, baru kita ke yang teratas dari piramida ini yaitu ke investasi. Nah, next langkah selanjutnya adalah ini langkah terakhir yaitu mulailah kita berinvestasi dan mendapatkan penghasilan pasif dari hasil investasi. Nah, kita masuk next. Kita masuk dulu ke definisi. Investasi adalah kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan atau peningkatan nilai. Nah, tujuan dari investasi ini pasti meningkatkan kesejahteraan keluarga saat ini maupun di masa akan datang. Nah, ada 2 jenis investasi yaitu investasi di aset nyata, real asset. Contohnya seperti beli rumah, beli tanah gitu ya, atau beli logam mulia. Lalu ada yang kedua yaitu aset keuangan gitu ya. Nah, ini financial asset, kita klaim terhadap pihak tertentu seperti perusahaan berupa saham dan juga obligasi. Next.
Nah, ini ada 3 langkah penting sebelum berinvestasi. Yang pertama, kita tentukan dulu nih tujuan keuangan yang ingin kita capai. Kita mau apa ya tujuan keuangan ini? Yang tadi di awal saya sudah katakan bahwa tujuan keuangan keluarga pasti berbeda gitu ya. Ada yang ingin beli rumah, ada yang beli mobil, mungkin dana pendidikan anak. Nah, kita tentukan dulu, kita mau investasi ini tujuannya untuk apa. Lalu yang kedua, tetapkan jangka waktu yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan keuangan. Misalkan mau berapa tahun kita mau berinvestasi, 5 tahun kah? Atau untuk 10 tahun kah? Gitu ya. Misalkan contoh seperti anak saya sekarang usia 10 tahun, berarti saya mau investasi saat besok anak saya mau kuliah, berarti saya butuh waktu 8 tahun lagi, karena anak akan kuliah di 18 tahun, seperti itu. Lalu yang terakhir, 3 langkah penting sebelum berinvestasi adalah kenali profil risiko kita sebagai investor. Apakah kita risikonya konservatif gitu ya, moderat atau ke agresif gitu terhadap risiko. Nah, ini ada tips investasi aman ala SFA yang disingkat menjadi cerdas. Yang pertama adalah kita cari tahu dulu, pelajari dulu semua instrumen investasi gitu ya. Contoh seperti webinar pada sore hari ini, kita belajar dulu tentang investasi. Lalu yang kedua adalah edukasi diri gitu ya, belajar dari buku, dari webinar gitu, banyak banget sekarang di platform, mungkin di IG kita bisa belajar, di YouTube dan lain-lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah R. Kita riset dulu, cek dan dicek apakah instrumen investasi yang kita mau berinvestasi itu sudah terdaftar di OJK atau belum. Itu sangat penting. Lalu yang keempat adalah D, diskusikan dengan pasangan kita, diskusikan dengan keluarga kita mau investasi kemana supaya kita bisa ada bahan pertimbangan juga. Lalu yang kelima adalah A, amati, teliti sebelum berinvestasi. Bagaimana risiko investasi di sana, bagaimana return-nya, sudah berapa tahun gitu ya platform investasinya. Yang terakhir adalah langkah ke-6, yaitu S, sekarang juga kalau bisa mulai investasi itu ya saat ini juga saat kita punya penghasilan. Oke, next. Ini ada mengenal ragam instrumen investasi. Oke, next. Yang pertama ada saham. Definisi saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti permintaan modal ya. Ada saham yang biasa, ada saham syariah. Oke, next. Lalu ada juga obligasi. Obligasi surat pengakuan utang yang diterbitkan secara resmi oleh perusahaan atau pemerintah. Biasanya obligasi ini kita dapat bunga ya dari akan diberikan kepada investor. Lalu yang ketiga, next, sukuk. Nah, sukuk ini bisa kita kenal juga dengan sebutan obligasi syariah. Oke, next. Nah, ini yang mungkin pejuang finansial baru dengar ya. Ada juga istilah tentang securities crowdfunding. Nah, securities crowdfunding ini adalah metode pengumpulan dana dengan skema patungan yang dilakukan oleh pemilik bisnis atau usaha untuk memulai bisnis atau untuk mengembangkan bisnis tersebut gitu ya. Metode ini melibatkan penawaran investasi dalam bentuk saham, sukuk, dan juga ada obligasi juga, instrumen keuangan lainnya kepada sejumlah kecil investor melalui platform online. Jadi yang beragam investasi, ada yang tadi saham, obligasi, sukuk. Nah, ini masuk semua nih di securities crowdfunding ini. Seperti itu. Oke, next. Ini ada tips, ini bisa di next aja, Mas. Next aja, yang tadi gambar ini udah dijelasin. Nah, ini intinya ini gambar telur ya, mungkin pejuang finansial pernah mendengar istilah ini, jangan letakkan seluruh telur Anda dalam satu keranjang. Mungkin di sini pejuang finansial ada juga yang aku udah coba investasi nih, sama saya juga. Kalau saya juga investasinya terbagi-bagi ke dalam beberapa instrumen ya, ada yang saham, ada reksadana. Nah, mungkin udah ada mencoba gitu ya ke situ, ada yang saham, obligasi, sukuk, reksadana semua. Nah, nggak ada salahnya gitu ya kita coba sesuatu yang baru tadi, securities crowdfunding. Jadi kita bagi uang kita gitu ya, bagi penghasilan kita ke dalam beberapa platform investasi supaya dapat intinya adalah supaya mengurangi risiko dan juga mendapatkan keuntungan yang maksimal. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini udah di penghujung presentasi. Intinya adalah kita bijaklah mengelola keuangan keluarga agar hidup lebih tertata dan juga sejahtera, supaya kita bisa mendapatkan meraih kebebasan finansial gitu ya, baik kita bekerja untuk mendapatkan penghasilan aktif dan juga penghasilan pasif. Oke, demikian Mbak Anya presentasi dari saya. Terima kasih, Lisa. Nih udah mau. Nah, teman-teman,
sebelum kita mulai nanya-nanya ke Bu Lisa nih, saya tuh mau ngejelasin dulu nih bahwa pejuang finansial ini diselenggarakan oleh Bizjer. Nah, kalau teman-teman belum tahu Bizjer itu apa, mungkin akan saya jelaskan secara singkatnya ya. Bizjer itu merupakan platform securities crowdfunding. Nah, crowdfunding itu apa sih? Nah, mungkin buat teman-teman di sini yang belum tahu gitu ya, Bizjer itu apa, atau mungkin ada yang baru bergabung juga. Bizjer itu merupakan platform urun dana. Nah, urun dananya itu seperti apa sih? Nah, mungkin teman-teman nih, seperti yang kayak Bu Lisa jelaskan tadi kan, passive income itu gimana? Nah, teman-teman itu bisa berinvestasi ke bisnis yang sudah autopilot di Bizjer. Contohnya itu kita punya Sourcely, kemudian juga ada Alfamidi, Alfamart, Indomaret, kemudian juga ada Zenbu gitu ya. Bisnis-bisnis yang udah emang punya nama gitu teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir, Bizjer juga sudah berizin dan diawasi oleh OJK nih teman-teman. Nah, bisnis-bisnis yang masuk ke Bizjer ini, bisnis-bisnis yang memang sudah dipertimbangkan teman-teman, yang udah melalui pre-IC meeting dan lain-lainnya. Nah, untuk info selengkapnya, teman-teman bisa cek aja di websitenya Bizjer di www.bizjer.id. Kemudian juga kita punya aplikasi ini, teman-teman bisa download di App Store atau Google Play Store. Nah, dari tadi kan kita ngomongnya tuh Bu Lisa ya, sharing-sharing gitu ya. Mungkin kita kenalan dulu dong dari Bu Lisa nih. Perkenalan Bu Lisa nih dan perjalanan karir Bu Lisa tuh gimana sih Bu sebelum terjun menjadi financial planner seperti sekarang gitu Bu? Oh Silahkan. ya, oke. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Mungkin karena saya dulu kuliah ekonomi akuntansi ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Jadi saya tertarik dengan dunia keuangan gitu ya. Nah, kalau apa namanya jurusan akuntansi itu kan berarti kita ngitung-ngitung. Nah, kayak kalau ngitung-ngitung tuh saya kurang berminat gitu ya. Tapi kalau misalkan waktu itu setelah lulus dari situ, saya akhirnya memutuskan untuk saya mengambil sertifikasi mbaknya, mengambil sertifikasi financial planner, memang sertifikasi yang resmi dikeluarkan oleh Financial Planning Standard Board itu tadi FPSB, yaitu Certified Financial Planner. Jadi memang untuk mengedukasi masyarakat, lalu saya juga menerapkannya ke keluarga dan juga yaitu saya lebih sering untuk mengedukasi mungkin ya, sharing-sharing tentang keuangan kepada orang-orang sekitar saya. Awalnya dari situ sih untuk kenapa kok bisa terjun ke sebagai perencana keuangan. Jadi daripada ngitung, Ibu lebih suka nge-planningnya gitu ya Bu Iya, ya, betul. gimana? Seperti itu. Oke nih Bu, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang menjadi motivasi atau inspirasi Bu Lisa untuk mengedukasi masyarakat Indonesia sehingga memulai karir sebagai financial planner deh, dan mendirikan Smart Financial Academy ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Nah, Ya itu tadi, mungkin yang pertama karena memang saya suka uang, suka ngitung uang. Dulu waktu saya kuliah juga saya pernah menjalani bisnis gitu ya sama teman saya. Jadi memang bahkan dari SD saya udah berbisnis, dari SD. Terus SMA juga pernah bisnis, kuliah pernah bisnis. Terus akhirnya begitu lulus, bisnis apa ya gitu kan. Akhirnya saya mendalami dulu nih gitu kan, apa dengan modal sebagai perencana keuangan. Oh, akhirnya saya kepikiran untuk membuat yaitu bisnis konsultasi gitu ya perencana keuangan. Jadi klien-klien saya, akhirnya saya memiliki beberapa klien. Jadi saya menerapkan ke diri saya sendiri. Oh, ternyata kita tuh kalau punya uang tuh memang harus direncanain ya, nggak boleh asal-asalan ya. Nah terus oh ini bagus nih kalau misalkan, terus saya mengambil sertifikasi, oh seperti ini tuh cara mengatur uang. Nah terus akhirnya saya menawarkan jasa gitu ya ke beberapa klien untuk mengkonsultasi, mengedukasi. Nah akhirnya semakin banyak klien dan ya itu saya bersemangat untuk semakin mengedukasi banyak orang. Akhirnya saya mendirikan Smart Financial Academy itu, khususnya di situ tuh tergabung ibu-ibu gitu ya, wanita banyak yang ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah, dan saya di situ pernah menyelenggarakan kelas online juga gitu, banyak peminatnya, lalu saya ajarkan ini loh step by stepnya dari nol tuh kayak gini caranya, seperti itu sampai sekarang. menarik banget ya. Nah, buat teman-teman pejuang finansial yang masih bingung nih nge-planning keuangan gimana, nah bisa konsultasi juga nih di Smart Financial Academy nih teman-teman. Bisa langsung nih. Atau enggak buka IG-nya Bu Lisa juga bisa deh langsung ya Bu ya. Iya, betul, di @lisa ikuresa. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi nih Bu. Bagaimana cara Bu Lisa ini mengidentifikasi peluang yang tepat untuk meraih passive income, Bu? Kan tadi Bu Lisa udah jelasin ya, tapi gimana sih Bu cara ngidentifikasinya kalau ini tuh waktu yang tepat, oh sekarang nih gitu. Nah, bagaimana nih Bu? Betul, jadi memang waktu yang paling tepat untuk berinvestasi di platform jenis apapun gitu ya, saat kalau kita
Apalagi di sini kan penjual finansial mostly kebanyakan karyawan ya, jadi kan mungkin nggak ada waktu gitu ya, nggak ada waktu untuk berinvestasi atau belanja. Nah, kita bisa pilih gitu ya platform yang memang sudah terpercaya. Yang tadi saya udah share di materi ya. Jadi memang kita harus pertama yang paling penting adalah sudah terdaftar di OJK karena kan sekarang banyak banget investasi, mungkin investasi bodong, investasi yang bohong-bohongan gitu ya, yang nggak terdaftar di OJK itu yang paling penting karena memang itu sebagai status yang ini ya udah resmi gitu ya berizin di OJK. Dan kalau kita punya uangnya sebaiknya ya investasinya itu tadi langkahnya S gitu yang terakhir ya, cerdas sekarang juga gitu. Jadi nggak ada waktu lain ya, kita coba sekarang juga. Tapi kalau memang masih ragu, memang harus cari tahu lebih lanjut tentang platform investasi supaya lebih yakin ini gimana sih gitu. Jadi sambil belajar sambil praktek seperti itu Mbaknya. Oke, menarik banget. Nah, teman-teman, platform yang boleh mulai nih dari platform yang memang sudah diawasi oleh OJK nih, teman-teman. Begitu ya, Bu ya? Betul. Nah, salah satunya tuh ada Bijer nih, teman-teman. Bijer itu udah punya bisnis-bisnis autopilot seperti Zenbu, kemudian ada Sorseli, Alfamart, Holy Cow. Nah, kita juga punya program loyalitas nih, teman-teman, yaitu Bijer Loyalty Program. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan berinvestasi di Bijer, di salah satu bisnisnya, misalkan Sorseli nih, teman-teman. Nanti teman-teman akan dapat poin gitu, teman-teman, dikumpulkan, kemudian poin tersebut bisa ditukarkan ke voucher spesial. Nah, vouchernya itu bisa untuk apa sih? Nah, teman-teman bisa pakai untuk belanja baju, misalkan di MAP, atau mungkin H&M, atau mungkin KFC gitu ya, teman-teman, masih banyak banget. Ada untuk nonton, mungkin ke bioskop, CGV gitu ya. Nah, kita juga ada tuh teman-teman di Bijer Loyalty Program. Nah, oke, kita lanjut lagi nih Bu ya ke pertanyaan selanjutnya. Oh, mungkin nih ada teman-teman juga nih yang bertanya, ada dari Nur Rahman Family. Nah, Mami mau tanya nih, saya tuh suka bikin finance planning karena emang saya MBTI-nya J, tapi kalau tentang keuangan saya harus melibatkan suami. Sedangkan suami saya tuh nggak suka bikin planning, Mami. Padahal beliau tuh punya impian besar yang ingin beliau penuhi. Apa yang sebaiknya saya lakukan nih, Mami? Katanya, bisakah saya menyusun financial planning tanpa melibatkan suaminya? Katanya, Bu, silakan, Bu. Oh iya, oke. Betul sekali. Jadi terima kasih atas pertanyaannya Ibu Nur Rahman ya. Oke. Nah, Ibu ini sebenarnya ada satu topik bahasan yang mungkin tadi nggak saya share di materi, yaitu tentang komunikasi keuangan dengan pasangan. Jadi kalau misalnya kita keluarga gitu ya, udah suami istri, memang penting banget nih kita tuh bahas keuangan itu berdua gitu ya. Jangan kalau misalkan ibu masih sendiri gitu ya mau membuat financial planning gitu ya, sendiri sok mangga aja gitu. Maksudnya silakan sendiri. Tapi kalau misalkan udah sama suami gitu ya, apalagi kan istri harus wajib gitu ya, wajib aja nurut sama suami. Jadi nggak bisa kalau ibu itu buat planning sendiri gitu kalau tanpa melibatkan suami gitu ya. Apalagi namanya di dalam suatu keluarga imamnya itu adalah suami ibu. Nah, yang bisa ibu lakukan adalah pertama ibu pelan-pelan ngomong ke suami gitu ya. Misalkan cari momen yang tepat gitu. Misalnya kan contoh kayak ini aja nih, nanti habis ikut webinar ini, Mas atau Pak, tadi tuh aku ikutan webinar ini loh, penjual finansial ini, nah mungkin bisa sharing gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sharing-sharing ngobrol tentang finansial. Nah, memang ada komunikasi keuangan dengan pasangan itu memang kita harus cari momen yang tepat. Misalkan ngomong berdua aja di saat misalkan anak-anak udah pada tidur, atau cari momen yang memang ngobrol bisa berdua mungkin pas makan malam yang memang kita tuh udah janjian nih mau bahas keuangan. Nah, contohnya apa yang topik yang kita bisa bahas, misalkan kita bahas tujuan keuangan kita, keluarga kita nih tahun ini nih tahun 2023 misalkan mau apa sih gitu. Terus nanti caranya mau gimana sih. Nah, itu memang harus diobrolin berdua sebaiknya ya kalau misalkan keluarga ada suami istri itu memang harus di planning kedua. Nah, itu berkaitan juga dengan nanti adalah bagaimana kita itu bisa meluluhkan hati suami nih supaya suami itu bisa meluangkan waktunya ngobrol sama kita gitu ya. Jadi bisa ngobrol keuangan tuh bukan hal yang tabu gitu ya, tapi ya hal yang asik karena memang keuangan itu sepenting itu gitu ya di dalam satu keluarga. Betul. Gitu, Ibu. Semoga Nah, menjawab ya, Bu. iya Bu, semoga bermanfaat nih jawabannya dari Bu Lisa. Iya. Jadi memang komunikasi itu tetap dibutuhkan ya Bu, apalagi soal Iya, keuangan gitu betul. Berarti ya. udah suami istri ya. Kalau misalkan Iya, mungkin kayak masih sendiri dia mau iya, bikin planning apa, silakan aja gitu betul. dijalanin sendiri.
Nah, oke kita lanjut lagi nih. Ada dari Mas Prilly ya, Fernando. Bagaimana caranya merubah mindset kita agar tidak menunda-nunda dan dapat memulai langkah menuju financial freedom? Nah, ini sama dengan pertanyaan saya nih Bu tadi kayaknya nih. Iya. Menurut Bu Lisa, bagaimana pentingnya memiliki mindset yang tepat dalam meraih passive income untuk mencapai kebebasan finansial? Karena kan kadang Bu kayak nanti gitu ya, nanti itu kapan gitu ya, kadang orang punya pikiran yang kayak menunda-nunda gitu ya Bu. Nah, gimana sih Bu bikin mindset kita tuh kayak jangan nunda-nunda sekarang deh gitu. Nah, gimana tuh Bu? Oke, betul. Jadi ini tuh jawabannya kalau disimak sebenarnya udah ada tadi di materi yang dari awal, yaitu terapin aja 7 langkah yang tadi udah saya share. Jadi memang kita itu harus udah mulai aware nih tentang perencanaan keuangan. Jadi apa sih perencanaan keuangan itu, kenapa sih kok penting banget ya setiap individu gitu ya, baik orang yang mungkin belum menikah maupun keluarga itu harus udah mulai mengatur, merencanakan tentang keuangannya, mau kemana. Yang kedua adalah memang harus punya tujuan keuangan nih Mbaknya, karena kan kalau kita punya tujuan keuangan kita jadi semangat ya. Misalkan kita dari Jakarta mau kemana nih, mau melangkah kemana, misalnya ke Bandung gitu ya, atau ke Bali, kan kita semangat gitu kan, mau pergi ke satu tempat gitu. Nah sama, ini tuh kayak tujuan keuangan ini kayak kita tuh mau pergi ke satu tempat, di tempat kita yang kondisi keuangan kita saat ini, menuju ke tempat kondisi keuangan yang kita akan lebih baik lagi gitu ya. Misalkan kita mau punya aset gitu, mau beli rumah, mau beli kendaraan, kan itu akan menambah aset kita. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang harus kita lakukan dengan misalkan kita bekerja atau kita punya bisnis gitu ya. Nah, tapi kalau untuk meraih kebebasan finansial gitu ya, financial freedom itu kan artinya kita harus punya passive income. Nah, passive income itu dari mana? Dari kita bekerja dulu, kita mengumpulkan active income kita pakai untuk investasi, yang investasi ini nanti kalau misalkan udah berjalan gitu ya, udah autopilot akan menghasilkan penghasilan pasif seperti itu. Jadi langkah-langkahnya ya itu tadi yang 7 langkah. Jadi harus mengamankan dana darurat dulu gitu ya, harus mengalokasikan penghasilan gitu ya, harus kalau kita dapat penghasilan saat ini harus dipos-posin untuk pengeluaran bulanannya 40% gitu ya, cicilan, bayar cicilannya aman 30%, nggak boleh lebih gitu ya. Terus dana darurat, jangan lupa bayar zakat juga. Setelah itu dana darurat aman, utang udah aman gitu ya. Terus apalagi itu tadi asuransi, punya asuransi, baru deh kita berinvestasi gitu ya ke platform-platform yang memang sudah dipercaya. Nah, dari hasil investasi itulah yang akan membentuk nanti namanya passive income. Nah, baru deh ke kebebasan finansial, baru ke financial freedom gitu ya. Jangan harap kalau sekarang kita malas-malasan kerja, kita mau jadi bebas finansial, itu nggak mungkin gitu. Karena step-nya adalah kita kerja dulu sekarang, aktif income dulu, passive income dulu, baru deh financial freedom. Seperti itu langkahnya. Nah, semoga bermanfaat nih Mas Prilly. Jadi Ya. benar yang pertama tuh memang harus tetapkan tujuan dulu ya Nah, Bu itu ya. yang pertama, langkah pertama ya tetapkan tujuan dulu. Iya, biar semangat gitu Biar ngejar apa yang semangat, kita nah, sambil kita bekerja gitu kan. Jadi setelah menetapkan tujuan, bekerja, nah supaya kita tuh tahu nih uang yang kita dapatkan dari bekerja itu nggak langsung habis semuanya untuk Iya, konsumtif gitu, betul. nggak untuk makan, untuk pakaian nih, tapi juga iya ya kita harus investasi ya, iya ya aku punya tujuan keuangan ini nih. Nah, jadi uangnya diarahkan ke sana, ke tabungan dan investasi, seperti itu. Iya. Oke, kita lanjut lagi nih teman-teman pejuang finansial ke pertanyaan selanjutnya. Nah, Bu, ngomong-ngomong tentang passive income, nih langkah apa aja nih yang bisa ditempuh khususnya untuk seorang karyawan ya, Bu ya? Yang penghasilannya misalkan UMR gitu ya, Bu ya. Nah, atau setara UMR deh, Bu. Nah, bisa nggak sih, Bu, mencapai financial freedom dengan gaji yang segitu-gitu aja gitu, Bu? Oke. Nah, kalau untuk karyawan gitu ya, yang menghasilkan UMR itu mungkin tadi langkahnya dia harus membuat alokasi penghasilannya itu dibagi dalam beberapa pos Mbaknya. Nah, salah satu pos yang nggak boleh terlewatkan adalah ke investasi gitu ya. Kalau karyawan itu kan memang waktunya terbatas ya untuk fokusnya untuk bekerja. Jadi mau nggak mau harus menginvestasikan dari uangnya itu diambil berapa persennya gitu ya, misalkan 20% gitu ya, diinvestasikan ke tempat yang memang sudah percaya. Contoh yang tadi Mbak Anya udah share ya, mungkin ke B-Share mulai dari 1 jutaan aja udah bisa ya Mona. Mungkin diambil tuh 1 juta setiap bulan gitu ya, rutin gitu ya ke B-Share, nanti mungkin dapat return-nya gitu ya, dapat hasilnya seperti itu. Bisa dicoba seperti itu. Jadi memang harus berani untuk mengambil uang sedikit yang dari penghasilannya UMR itu untuk berinvestasi kalau mau meraih
untuk mendapatkan penghasilan pasif dan untuk meraih kebebasan finansial. Iya, jadi jangan ragu meskipun sedikit disisihkan Harus, aja gitu ya, Bu itu ya. tadi sesuai dengan alokasi ideal penghasilan itu tadi paling enggak 10% minimal kayak gitu, serutin setiap bulan. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih Bu ke Ya. pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara mempersiapkan dana pensiun jika penghasilan saat ini belum memungkinkan disisihkan untuk dana pensiun dalam jumlah yang besar gitu ya Bu ya? Nah, mungkin jawabannya seperti tadi ya Bu, bisa melalui Bizar juga nih, mulai Sama 1 lagi, juta aja balik gitu lagi, iya betul. teman-teman. Dana pensiun itu kan tadi masuk ke tujuan keuangan jangka panjang ya, betul. Jadi kalau misalnya saat ini, aduh, emang kalau misalkan bicara keuangan itu apa namanya pos-pos keuangan gitu ya, tujuan-tujuan keuangan itu sangat banyak gitu ya. Padahal kita gitu ya, penghasilan kita tuh tidak sebanyak itu, terbatas gitu ya. Nah, bagaimana caranya membuat penghasilan kita itu semakin berlipat gitu kan Iya, caranya. Jadi betul. kita harus cerdas memanfaatkan, oke, penghasilan saat ini kita bisa menginvestasikan, nanti habis investasi bisa kita hasil investasi yang saat ini pun juga kita bisa investasikan lagi untuk ke taruh di dana pensiun yang jangka panjang itu tadi, seperti itu. Oke, jadi hasil investasinya kita masukin ke dana pensiun, kita kumpulin ya Bu ya. Jadi kita pasif income-nya pun nggak cuma diem untuk kebutuhan sehari-hari, tapi bisa buat masa tua juga Betul teman-teman. sekali, Gitu. iya, betul. Oke, kita lanjut lagi nih Bu ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Bagaimana untuk memanajemen waktu antara pekerjaan utama dan usaha untuk meraih passive income ya Bu? Karena kan teman-teman kita nih khususnya mungkin pejuang finansial yang kebanyakan segmennya tuh karyawan gitu ya. Nah, gimana sih Bu sambil kerja tapi kita bisa dapat passive income gitu Bu? Betul, untuk manajemen waktu sendiri karyawan yang memang kalau karyawan sudah dapat gaji dan mau misalkan meraih kebebasan finansial, berarti mau tidak mau, suka tidak suka memang harus ekstra gitu ya. Ekstra energi, ekstra time gitu ya. Jadi memang kalau misalkan sudah bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore atau jam 5 sore gitu ya, mau nggak mau setelah setelah apa office hour ya harus bekerja lagi gitu ya. Misalkan mau menambah untuk penghasilan pasif dan juga untuk meraih kebebasan finansial itu misalkan dengan punya bisnis, misalnya buat bisnis gitu ya. Atau kalau misalkan nggak mau susah-susah ya itu berinvestasi di platform online gitu ya. Misalnya contohnya tadi Mbak hanya katakan di Bshare gitu ya. Jadi nggak usah Betul. pusing-pusing misalkan ada uangnya gitu ya, tapi nggak ada waktunya. Ya udah tanemin misalkan coba berinvestasi di Bshare dan bisa mendapatkan penghasilan pasif dari situ, kenapa enggak? Seperti itu. Nah, jadi teman-teman tunggu apa lagi? Karena Bizar juga udah berizin dan diawasi OJK, teman-teman bisa buka websitenya di www.bizar.id atau download aplikasinya di Google Play Store atau App Store. Terus teman-teman bisa pelajari tuh di situ mau berinvestasi kemana. Kita juga punya kalkulator investasi teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba dulu tuh, misalkan teman-teman mau invest berapa, 1 juta, ada perbandingannya, ada reksadana, kemudian ada obligasi, dan lain-lain, bisa langsung cek aja di websitenya. Oke, kita lanjut lagi Bu ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana menentukan jumlah dana atau investasi yang diperlukan untuk mulai meraih passive income sebagai karyawan, Bu? Misalnya di karyawan yang mungkin udah senior pasti gajinya lebih gede gitu ya Bu, atau mungkin perbandingannya dengan yang UMR tuh gimana Bu? Oh ya, oke. Sebenarnya kalau untuk menciptakan passive income atau itu balik lagi tadi ya Mbak Anya ke investasi. Jadi memang baik dia mau gajinya UMR atau gajinya yang udah besar, jadi kayak harus disiplin diri setiap bulan itu menyisihkan dari penghasilan itu paling enggak yang tadi sesuai dengan materi saya itu tadi alokasi ideal penghasilan itu paling enggak untuk investasi 10% gitu ya. Jadi kalau misalnya mau berani 20% ya nggak apa-apa, karena semakin jadi gini, kita itu hidup nggak cuma untuk saat ini, tapi juga kita akan hidup di masa yang akan datang dengan tujuan keuangan yang kita mau raih yang banyak banget gitu ya, mungkin untuk beli rumah, beli mobil, mungkin ibadah haji gitu ya, dana pendidikan anak, dana pensiun dan lain-lain sebagainya itu. Dan itu nggak cukup hanya untuk mengandalkan gaji saat ini, makanya kita gajinya harus disimpan gitu ya untuk di masa datang. Nah, kita harus berani misalkan setiap bulan 20% deh untuk ke investasi gitu ya, supaya tercipta penghasilan pasif dan ini nggak boleh diutak-atik kayak gitu Mbaknya. Oke, jadi uangnya yang memang untuk passive income tuh disiapkan nggak boleh diambil nih teman-teman. Maksudnya Iya, kita tabungin aja gitu untuk masa tua kita nanti, atau bahkan bisa buat anak cucu kita gitu ya Bu ya. betul seperti itu Mbaknya. Nah, kita hidup saat ini dengan yang
gaji ya misalkan 80% itu, insya Allah lah pasti bisa cukup lah gitu. Iya, menyesuaikan gaya hidup juga ya Bu Iya ya betul, makanya tentunya. tadi gaya hidupnya kalau bisa ya jangan berhutang itu, tidak bermewah-mewahan itu Iya. tadi yang tadi saya sudah jelaskan. Nanti kalau misalkan udah punya passive income sendiri, udah cukup baru ya Bu ya bisa gaya-gayaan nih teman-teman. Baru, iya betul. Jadi sekarang prihatin dulu, Iya, prihatinnya dulu nanti kalau udah jadi sultan baru dia terserah mau ngapain iya. juga kan. Betul betul. Jadi harus kerja keras di awal biar biar akhirnya enak gitu ya Bu ya. Iya betul, berakit-rakit dahulu kita. Iya Betul betul. kemudian. Oke, selanjutnya nih Bu, ini kayaknya sama nih pertanyaannya dari Bu Rina nih Bu. Iya, Bagaimana meraih kebebasan finansial jika memiliki perencanaan pendidikan untuk 3 orang anak Bu? oke. Jadi harus untuk perencanaan pendidikan 3 orang anak ya memang harus dihitung dulu gitu ya. Jadi memang harus pelan-pelan ibu. Jadi yang saya tadi sudah dijelaskan di awal. Jadi kayak perencanaan keuangan itu nggak yang langsung kita punya uang, langsung diinvestasiin, langsung jadi kaya. Enggak. Jadi memang harus Betul. step by step dulu. Kalau ibu punya, jadi pendidikan keuangan itu, pendidikan anak-anak itu adalah salah satu jenis tujuan keuangan yang berarti ingin ibu capai. Berarti memang harus fokus ke sana dulu gitu ya. Harus ditabung dari sekarang. Pendidikan anak itu kan ada jenjangnya gitu. Ada yang bisa ada yang bisa dipenuhi sekarang biayanya, ada yang biayanya itu semakin tahun semakin mahal. Dan itu bisa disiapkan juga dengan investasi. Jadi berarti saat ini fokus ibu adalah berinvestasi untuk ke pendidikan anak-anak. Nah, nanti kalau anak-anak pendidikannya sudah terpenuhi, baru ibu fokus lagi investasi memang yang untuk katakanlah dana pensiun gitu ya. Betul. Setelah dana pensiun sudah baru ke masa tua mungkin atau untuk meraih penghasilan pasif itu nanti. Jadi memang harus bertahap ibu. Jadi jangan berkecil hati. Oh, mentang-mentang saya anaknya 3 gitu ya, harus pendidikan anak. Berarti saya nggak bisa dong meraih ini kebebasan finansial. Nggak gitu juga ibu. Kan Iya. saya anaknya 4, tapi kan harus harus mikir-mikir ya. Berarti anak-anak namanya pendidikan anak itu kan Betul. wajib ya. Berarti itu termasuk berarti dari harus dipenuhi dulu gitu ya, sembari nanti untuk mendapatkan penghasilan pasif gitu ya, bisa untuk dana pensiun dan lain-lain. Jadi satu-satu ibu gitu dipenuhinya. Iya, jadi tetap pendidikan anak itu nomor 1 juga ya Bu ya. Iya, Jadi passive income-nya nggak cuman harus nungguin anak-anak lulus sekolah, tapi kan bisa ya Bu untuk bareng-bareng misalkan jadinya iya dipenuhinya dengan betul. berbarengan gitu ya. Iya, jadi anak yang pertama dulu nih kan pasti nanti sekolah lagi, nanti yang kedua belum nanti SMP, SMA, kuliah gitu ya Bu Betul, ya. iya. Nah, oke nih karena udah di penghujung acara nih Bu ya, Iya, kita keasikan ngobrol nih sampai waktunya terlewat nih ya dari durasi yang ditentukan. iya, Mungkin kita langsung ke pertanyaan terakhir nih Bu. iya. Pesan Bu Lisa untuk para pejuang finansial khususnya teman-teman karyawan yang ingin mulai meraih passive income Bu. Silakan Bu, pesan Bu Lisa gimana nih? Oke. Oke, sebelumnya terima kasih banget untuk semua peserta yang hadir menyimak dari awal sampai dengan akhir gitu ya. Nah, tadi dari yang udah saya sampaikan materi dan juga dari tanya jawab, intinya adalah jangan pernah ragu gitu ya untuk memulai kalau misalnya kita ingin mendapatkan penghasilan pasif untuk meraih kebebasan finansial itu boleh banget dimulai dari sekarang. Pesan saya adalah cari tahu mungkin pelajari yang tadi itu bagaimana mengubah literasi finansial menjadi inklusi adalah mau nggak mau kita harus melibatkan diri. Jadi harus mencoba gitu ya menjadi investor mungkin salah satunya di B-Share ini bisa berinvestasi mulai dari 1 juta. Jadi memang harus dimulai dari sekarang dan jangan jangan ragu-ragu gitu. Harus berani Betul. memulai gitu. Nah, terima kasih banyak ya Bu Lisa udah sharing-sharing sama teman-teman pejuang finansial nih sebelum saya Sama-sama, tutup. iya. Sebelum saya tutup nih teman-teman, seperti yang tadi sudah saya omongin nih kita akan bagi-bagi hadiah. Yang pertama saya punya eh promo bulan September nih teman-teman. September Ceria nama vouchernya ya. Nah, teman-teman di situ ada diskon biaya layanan hingga 50%, kemudian ada cashback biaya layanan hingga 30%. Dan voucher minimal investasi senilai 1 juta nih teman-teman. Nah, tunggu apa lagi? Kita bisa menyiapkan kebebasan finansial melalui passive income untuk masa depan mulai dari 1 juta aja nih teman-teman bisa berinvestasi di BJR.
dan udah punya bisnis autopilot nih teman-teman. Nah, tunggu apa lagi, langsung download aja aplikasinya di Google Play Store atau App Store, atau buka juga websitenya di www.bijak.id nih teman-teman. Nah, habis acara ini berlangsung, kita akan kirim email juga. Di situ isinya ada edukasi seputar passive income. Teman-teman bisa buka dan baca email tersebut. Nanti juga mungkin kalau ada next webinar lainnya, kita akan share juga melalui email ya teman-teman. Jadi stay tune aja, tetap buka emailnya gitu ya, buat bisa mempelajari apa sih passive income itu gitu ya teman-teman. Oke, kalau kayak gitu terima kasih untuk teman-teman pejuang finansial yang telah hadir hari ini. Terima kasih juga untuk Bu Lisa ya Sama-sama sudah Mbaknya, meluangkan sama-sama waktunya. semuanya sudah hadir. Oke, kita pamit undur diri nih. Sampai jumpa di next webinar lainnya ya teman-teman.